Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap pendapatan ojek online. Untuk pendahuluannya, selama pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia, mobilitas penduduk mendapat pengaruh yang cukup besar, salah satunya di bidang ekonomi. Hal ini juga berdampak pada ojek online, terutama pengendara sepeda motor yang biasanya membawa penumpang tanpa jarak yang berarti. Berbagai cara dilakukan supaya ojek online tetap mendapatkan penumpang, namun pemerintah menegaskan pembatasan jarak yang membuat penumpang tidak dapat menggunakan pelayanan ojek online. Tabel 1.1 data persentase penurunan pendapatan pengemudi ojol selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dari tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa para ojol mengalami penurunan pendapatan sejak COVID-19 mewabah di Indonesia yang mencapai 66% dari pendapatan sebelumnya. Untuk tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis, untuk kesehatan bisa diartikan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk kualitas pelayanan bisa diartikan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan di mana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. Untuk indikator kualitas pelayanan terbagi 5. Yang pertama adalah tanggap plus atau wujud, yang kedua empati, yang ketiga reliability atau kehandalan, yang keempat responsiveness atau ketanggapan, yang kelima assurance atau jaminan. Untuk kerangka berpikir bisa diartikan konsep mengenai cara mengikat dan memengaruhi hal lainnya. Lalu untuk hipotesis bisa diartikan kesimpulan sementara yang belum final, suatu jawaban sementara, atau suatu dugaan sementara. Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian dan landasan teori, maka hipotesis dan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diduga terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara COVID-19 terhadap penurunan pendapatan pengemudi ojek online. Yang kedua, diduga terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kehidupan sosial terhadap penurunan pendapatan pengemudi ojek online. Yang ketiga, diduga terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara tingkat perekonomian terhadap kondisi pendapatan para pengemudi ojek online. Yang keempat, diduga terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan dan indikator kualitas pelayanan pada pengemudi ojek online. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif non-eksperimen atau bisa juga disebut sebagai penelitian kuantitatif observasi non-partisipan. Metode penelitian observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati atau observasi gejala-gejala yang merujuk pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui proses pencatatan dari observasi tidak langsung. Untuk teknik analisis datanya yaitu ada dua. Yang pertama adalah analisis deskriptif dan juga analisis inferensial. Lalu hasil dan pembahasannya, yang pertama adalah analisis deskriptif kesehatan. Peneliti menyimpulkan berdasarkan kondisi meningkatnya kewaspadaan terhadap wabah COVID-19 yang dimana memiliki dampak terbesar terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Yang kedua, analisis deskriptif kehidupan sosial. Peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil analisa kesehatan itu dampak dari COVID-19 yang mempengaruhi kehidupan dan interaksi sosial masyarakat. Dan yang ketiga, analisis deskriptif kualitas pelayanan. Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan untuk melihat bentuk dari kualitas pelayanan yang diberikan. Lalu ada analisis inferensial pendapatan ojek online. Seperti yang terlihat pada tabel data 1.1, bahwa pendapatan ojek online mengalami penurunan. Untuk kesimpulannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa wabah virus corona menjadi pengaruh negatif yang signifikan terhadap penurunan pendapatan ojek online hingga aplikatornya. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan ojek online juga dipengaruhi oleh besarnya skala pembatasan sosial antar masyarakat yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan menjadi pengaruh positif atas peningkatan pendapatan ojek online sebagai upaya menanggulangi pengaruh negatif dari wabah virus corona. Lalu untuk sarannya,
Pemerintah harus lebih peduli terhadap aplikator maupun ojek online. Yang kedua, pihak perusahaan harus lebih memperhatikan pekerjanya dengan jalan memberi atribut kesehatan yang merata ke setiap mitra kerjanya, yaitu seperti APD, masker, dan hand sanitizer. Lalu yang terakhir, dalam upaya untuk meningkatkan kembali pendapatan pengemudi ojek online dan laba perusahaan, sebaiknya diberikan daya tarik kepada pelanggan melalui promo, bonus, atau potongan harga yang diberikan kepada pelanggan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.